Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya ada yang bawa PC kondisi nggak mau hidup nih. Tapi nanti deh kita gibah cerita masalah PC satu ini. Sebelum diteruskan, mohon dukungan bagi yang sering nongol tapi nggak mencet tombol, baik tombol subscribe ataupun tombol lonceng, pencet dulu tombolnya. Nggak bayar kok, cobain aja deh kalau nggak percaya. Nah, kalau mau donasi ke channel ini, boleh banget, tekan aja tombol thanks, isi kelasnya. Langsung aja kita bahas PC-nya. Kalau saya nggak bener, kalau nggak salah, harga PC ini satu setnya dibeli hampir 3 juta rupiah. Udah include monitor 19 in. Kira-kira mahal atau murah nih? Monggo cek aja sendiri. Speknya sih bisa dilihat di gambar ya. Pakai prosesor Core i7 8770, soket 1156, RAM 16GB dual channel, SSD 128GB plus harddisk 500GB. VGA-nya 2GB DDR3. Casing gaming, merek power supply-nya nggak jelas, dan dapat bonus kipas RGB maksudnya. Di sini terlihat yang jual nggak mau over ya, kasih judulnya sih PC kantoran, nggak ada embel-embel gaming. Sayangnya penjual nggak kasih merek lengkap ya, dari motherboard atau apapun yang dipakai di PC rakitan kali ini. Kalau dilihat tampangnya, emang bener-bener menggoda nih. Ini casingnya dikasih merek Simbada kekinian, putih, ada LED bar RGB-nya dan juga tempered glass. Bagi yang awam komputer pastinya bilang, wih cakep bener nih, udah i7 lagi. Sebelum kita coba editing video sama gaming, kita lihat dulu masalah PC satu ini, yang katanya sih hidup tak mau, mati pun segan. Mirip kondisi saya nih. Tapi udahlah, nggak penting. Sekedar informasi, umur PC ini baru 3 atau 4 bulan dipakai ya. Saya lupa omongan orang yang beli PC ini. Oke, kita hidupkan PC-nya. Kelihatan ya di video, kipas prosesornya mau muter tapi nggak jadi. Dipencet lagi malah nggak respon sama sekali. Umumnya, masalah ginian kalau nggak power supply ya motherboardnya. Oke, kita bongkar aja dulu sekalian bisa kita lihat dalemannya, biar nggak penasaran ya. Saya ganti power supply-nya terlebih dahulu nih, buat mastiin kalau memang power supply-nya yang tumbang. Dan setelah diganti saya hidupkan nih. Tara maksudnya, hidup lagi PC-nya. Saya coba pasang VGA dan ternyata masuk Windows tanpa masalah. Fix dong, power supply-nya udah kena nih. Kita bongkar dulu, kita lihat power supply apaan yang dipasang nih. Dan di sini ternyata mereknya Magnus. Bukan dong, Maxus maksudnya. Besutan Black Panther. Kapasitasnya 500 watt, tapi build quality-nya ya kelas murah pakai banget nih. Coba dengerin dulu nih. Kita pasang lagi power supply pengganti sementara, karena kata yang punya semua part bergaransi 1 tahun. So buat sementara pakai ini dulu ya. Power supply yang saya pakai buat tes ini rada panjang ukurannya. Awalnya sih nggak masuk, tapi setelah diakalin bisa masuk juga nih. Jangan tanya masalah kabel manajemen ya. Lawang layout motherboardnya hancur banget, ya gimana mau rapi coba. Dan fokus saya juga bukan ngerapiin kabel di casing ini, tapi cari masalah dan lihat kemampuan PC embel-embel i7 satu ini. Setelah dihidupkan, ternyata inilah yang membuat orang makin jatuh cinta. RGB di mana-mana, sampai ke kolornya. Cooler maksudnya. Apa nggak makin kelihatan wah? Sebelum dites, saya jabarkan dulu spesifikasi lengkap PC satu ini yang terlihat di aplikasi CPU-Z. Prosesor udah jelas ya, pakai Core i7 8770 2,9 GHz up to 3,6 GHz, 4 core 8 thread. Pakai cooler mereknya nggak tahu ya, pokoknya RGB. Terus motherboardnya Biostar H55D. RAM-nya sendiri saya lupa mereknya ya. Cuma kecepatannya PC 12800. SSD-nya Midas Force 128GB SATA. Harddisknya lupa juga nih. Terus VGA-nya pakai Furion Nvidia GT610 2GB DDR3 64 bit. Ini udah pernah saya bahas sebelumnya ya. Power supply-nya pakai Maxus 500 watt dan casingnya pakai Simbada Battleground 08. Yang penasaran harga partnya nanti saya share di deskripsi ya. Sebelum bergaming ria, saya coba ngerender video 4K. Jelasnya file ada di SSD, begitupun juga outputnya. Videonya sih yang sering saya pakai ya buat tes, biar lebih fair. Begitupun juga aplikasi Premiere-nya, versi 2021. Dan hasilnya, wow, panas terik, fantastis. Waktu yang didapat bisa masuk rekor muri nih. Asli, butuh waktu 21 menit hanya untuk ngerender video 4K durasi 1 menit. Lebih dikit. Buset, bisa tidur-tiduran dulu nih kalau modelnya kayak gini. Oke, lanjut ngerender video 1080p.
Nah kalau yang ini ternyata hasilnya jauh lebih baik ya. Waktu yang dibutuhkan hanya 5 menit 57 detik. Kok bisa timpang banget ya dari 4K ke 1080p. Tapi ya udahlah, waktu juga cukup terbatas ya buat tahu masalahnya kenapa. Untuk suhu yang dihasilkan prosesor ini juga ini sangat tinggi ya. Tercatat suhu rata-rata semua core-nya itu di atas 90 derajat Celcius. Bahkan 2 core dari prosesor ini tembus 99 derajat Celcius. Ini panas banget ini pastinya. Ini waktu tes Blender ya. Kalau dipaksa terus kondisi begini, motherboard atau prosesornya bisa mampus nih. Lanjut kita lihat hasil Cinebench R15. Kelihatan banget ya, prosesor ini kalah sama Core i5 4590. Dan Monggo lihat sendiri hasil Cinebench R23. Saya nggak ada pembandingnya ya. Begitupun juga hasil kecepatan SSD Midas Force di PC satu ini. Dan juga hasil 3D Mark. Untuk uji coba gaming, karena waktu yang terbatas makanya cuma beberapa game aja nih yang saya mainkan. Pertama, game GTA 5. Settingannya low, resolusi 720p, pakai perekam layar. Hasilnya ya mirip-mirip dengan yang saya uji coba di PC i3 Gen 12 dengan VGA yang sama ya. So harusnya masih cukup nyaman gaming GTA 5 di 720p. Lanjut ke game PUBG. Nah kalau yang ini sih jangan berharap banyak ya. Malah nggak ada harapan sama sekali nih. Ya berhenti berharap kata Sela7 buat memainkan game ini di VGA Nvidia GT 610. Parah banget ya, frame rate-nya cuma belasan fps. Dan terakhir game Valorant. Di resolusi yang sama, settingan low dan luar biasa nih. Frame rate-nya sangat baik, bahkan lebih baik nih kalau dibandingkan PC i3 Gen 12 yang menggunakan VGA yang sama. Lah, kok bisa gini ya? Jelasnya PC ini sangat nyaman buat game Valorant. Sebenarnya saya mencoba game Dota 2 ya, hasilnya cukup bagus, tapi sayangnya hasil rekamnya blank item nih. Aduh, sudahlah, gagal nih kasih lihat Dota 2-nya. Lantas kira-kira PC ini pantas nggak untuk dibeli? Saya mencoba menghitung PC rakitan ini kalau belinya secara ngeteng, alias satu persatu. Harganya di kisaran 1,8 jutaan untuk CPU only nih. Harga monitornya sendiri kurang lebih di angka 900 ribuan ya untuk barunya. Nggak tahu mereknya apaan ya. Dan selebihnya ada dana tambahan buat beli keyboard, mouse, sama speaker. Nah total PC ini jatuhnya di angka 2,8 juta rupiah. Tapi ingat, motherboard sama prosesornya bekas ya. Kalau motherboard baru merek Biostar seri H55, saya nggak nemu ya barunya ada atau enggak. Secara harga, ya mending rakit PC spek yang lain dibanding yang saat ini ya. Tampang belakangan sih, yang penting dalemannya oke punya. Core i7, udahlah, kalau generasi tua mah jangan dilirik. Mending AMD Ryzen series atau i5 Gen 4 ke atas kalau mau main PC gaming kiri-hore. So kesimpulannya hindari untuk dibeli ya. Dan nasihat dari saya, prosesor i7 itu memang prosesor dewa, tapi lihat dulu generasinya. Ngapain beli i7 Gen 7 misalnya dengan harga yang jauh lebih mahal ketimbang i3 Gen 10? Ya mending i3 Gen 10 dong dibandingkan i7. Karena secara performa prosesornya 11-12 ya. Kecuali harga PC i7-nya masuk akal. Ya intinya kalian wajib riset terlebih dahulu sebelum membeli perangkat PC. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC embel-embel i7 nih. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.